Kalau kalian tiba-tiba mencium aroma wangi yang tidak biasa, hati-hati, karena bisa aja itu adalah kuntilanak yang sedang lewat di sekitar kalian. Apaan? Kuntilanak di sekolah. Kamu bilang kamu punya bakat untuk memindahkan energi. Malam-malam, Pak Malik. Kau udah gak peduli. Bang, minta kopinya, Bang. Ya, udah pahit. Jangan pahit dong kopinya. Manis. Ya. Buat Neng manis, kopinya manis. Saya bikin. Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang hantu kuntilanak. Hantu yang populer di Indonesia yang dikenal suka menakut-nakuti orang-orang. Nah, di sini kita akan bahas asal-usul kuntilanak, bagaimana kuntilanak itu muncul, apa yang menyebabkannya, seperti apa tanda-tanda kalau dia datang. Terus kita akan bahas 2 urban legend yang berkaitan sama kuntilanak ini, dan bagaimana sejarah munculnya kuntilanak di Indonesia. Jadi kuntilanak itu ternyata bisa ditelusuri sejarahnya. Oke, langsung aja. Jadi, kuntilanak itu adalah sosok hantu wanita yang berambut panjang dan berdaster putih, berpakaian putih. Ya, walaupun terkadang dia memiliki warna yang berbeda, seperti ada yang warna merah, kuntilanak merah, terus warna abu-abu, terus ada juga yang warnanya hitam. Dan kuntilanak di sini bukan merujuk ke satu individu ya. Kuntilanak itu ada banyak, nggak cuma satu. Karakter, sifat, dan watak mereka juga berbeda-beda. Nah, dikatakan kuntilanak ini berasal dari wanita yang mati saat melahirkan, atau bisa dibilang mati beranak. Ada juga yang bilang kuntilanak itu berasal dari wanita yang mati dengan tragis. Salah satu contohnya seperti diperkosa kemudian dibunuh, lalu dibuang mayatnya. Untuk wajahnya juga itu berbeda-beda. Ada yang bilang wajahnya itu menyeramkan, kayak di wajahnya itu ada luka-luka yang udah busuk gitu cuy. Nah, ada juga yang menyebutkan kalau kuntilanak itu wajahnya cantik. Cuman ada persamaan yang aku baca kalau di punggungnya itu bolong cuy, keroak gitu, busuk, luka. Nah, cuman ketutupan rambut, jadi nggak terlalu kelihatan. Selain itu, kuntilanak juga punya tawa yang sangat ikonik. Sehingga dengan mendengar suara tawanya aja, kita udah tahu kalau itu adalah hantu kuntilanak. Terus masalah baik atau tidaknya itu tergantung dari kuntilanaknya itu sendiri. Ada memang kuntilanak yang dia itu baik, seperti menjaga suatu wilayah atau penunggu di suatu wilayah tersebut, dan mengusir berbagai macam pengganggu. Atau bisa juga kuntilanak ini menjaga wanita atau membantu wanita melahirkan, dan lain-lain lah. Cuman harus diingat, kuntilanak yang baik itu harus dihormati kalau mau dia menjadi pelindungnya. Kalau misalnya kita melanggar syarat dari kuntilanak itu atau membuat kuntilanak itu marah, maka kuntilanak itu akan melampiaskan amarahnya kepada orang-orang. Namun ada juga memang kuntilanak yang dari sananya, dari dia ada itu udah jahat. Dia suka menakut-nakuti orang-orang, dia suka meneror orang-orang. Kadang ada juga dia itu membunuh orang-orang. Karena dari yang aku baca itu ada kuntilanak yang memiliki konsep seperti vampir, yang mana kuntilanak tersebut menghisap darah korbannya. Nah, ada mitos juga kalau wanita hamil itu harus membawa gunting kecil ataupun pisau kecil, karena diyakini itu bakal membuat wanita hamil tersebut terhindar dari gangguan kuntilanak yang jahat. Karena kuntilanak itu nggak suka benda-benda yang tajam. Terus kenapa kuntilanak menampakkan diri di hadapan wanita hamil? Nah, katanya wanita hamil itu punya aroma yang disukai oleh kuntilanak. Jadi kuntilanak itu bakal sering muncul di hadapan wanita hamil. Nah, kalau wanita hamil itu terganggu, pasti kan mempengaruhi psikologis sang ibu gitu kan. Nah, makanya disuruh bawa gunting kecil ataupun pisau kecil agar terhindar dari gangguan kuntilanak. Tapi nggak cuma wanita hamil doang yang bisa mengundang kedatangan kuntilanak. Membahas kuntilanak itu juga bisa mengundang kedatangannya. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menghindari obrolan tentang kuntilanak ini. Terlebih lagi pada malam hari ataupun tengah malam. Ya, takutnya ketika mereka ngobrolin kuntilanak, tiba-tiba mereka melihat kenampakan kuntilanak gitu. Baru cowok yang ganteng, cowok yang punya wajah yang tampan, itu bisa aja mengundang kedatangan kuntilanak. Atau sering disebut dengan ketempelan kuntilanak. Jadi kalau kalian ngelihat cowok ganteng, tapi dia susah dapet pasangan, kemungkinan besar dia ditempel oleh kuntilanak. Terus ada juga kebiasaan-kebiasaan yang mengundang kedatangan kuntilanak. Seperti kebiasaan menyisir rambut pada tengah malam,
atau mengosongkan ruangan dalam waktu yang sangat lama, terus bersiul pada malam hari, terus menyanyikan atau memainkan lagu Lingsir Wengi, dan lain-lain. Banyaklah pokoknya. Terus ada tanda-tanda sebenarnya kalau kuntilanak itu datang atau dia sedang lewat di sekitar kita. Jadi yang pertama itu adalah aroma yang harum. Biasanya itu adalah wangi bunga. Nah, kalau wanginya tipis-tipis gitu, itu tandanya dia ada di dekat kita. Dia berada di sekitar kita. Tapi kalau wangi aromanya itu sangat menyengat, itu tandanya dia lagi jauh. Tapi ada juga yang bilang kedatangan kuntilanak itu bukan ditandai dengan aroma wangi, melainkan aroma busuk. Yang mana aroma busuknya ini berasal dari luka-luka yang ada di badannya kuntilanak yang sudah membusuk. Ini berlaku juga untuk suara tawanya. Kalau suara tawanya itu terdengar jauh, pelan, itu berarti dia dekat. Kalau suara tawanya terdengar keras, itu tandanya dia masih jauh. Terus bagaimana cara menangkalnya? Katanya kita bisa menggunakan paku, terus menancapkannya di belakang leher sini, di tempat bolongan itu. Ada juga yang bilang ditancapkan ke ubun-ubun. Nah, cuman kan itu berarti kita harus mendekati kuntilanak. Berarti ya harus orang yang punya keberanian menatap kuntilanak itulah yang harus menancapkan pakunya. Karena kalau kita nggak berani ya kita pasti refleks lari. Nah, tapi agama-agama internasional itu kan datang ke Indonesia. Nah, dalam pandangan agama-agama internasional tersebut, hantu itu termasuk kuntilanak itu dianggap sebagai musuh. Hantu itu jahat. Sangat sulit menganggap kalau hantu itu termasuk kuntilanak itu baik. Pasti kaitannya jahat. Terlebih lagi kalau dalam agama Islam itu dianggap sebagai jin kafir yang menyamar sebagai orang yang sudah mati. Karena kan orang yang sudah mati itu nggak mungkin tinggal di bumi lagi. Dia sudah ke sisi yang maha kuasa. Jadi yang mengaku sebagai orang yang sudah mati itu adalah jin kafir. Dan jin kafir ataupun setan itu harus dimusuhi. Jadi salah satu cara melawannya adalah melakukan ritual doa. Jadi ibaratnya negatif dilawan pakai positif. Nah, jadi sebenarnya kuntilanak ini nggak cuma satu hantu. Mereka itu ada banyak. Dan mereka semua memiliki karakter, sifat, penampilan, dan watak yang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang kurang dari itu semua, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Di sini kita akan bahas beberapa urban legend yang berkaitan dengan kuntilanak. Mulai dari yang pertama yaitu si manis jembatan Ancol. Banyak dari kita yang sudah tahu dengan Ancol, sebuah tempat wisata idaman gitulah yang ada di Jakarta. Cuman dulu waktu zaman-zaman penjajahan, waktu Jakarta itu masih Batavia namanya, Ancol itu bukanlah tempat wisata dan tempat itu cenderung sepi. Terlebih lagi di jembatan Ancol itu memang sering terjadi pemerkosaan, terjadi hal-hal yang mesum di situ. Dan salah satu korbannya adalah sosok si manis jembatan Ancol. Sosok penunggu si manis jembatan Ancol ini seringkali dikaitkan dengan kuntilanak. Walaupun ya sebenarnya tidak ada penjelasan yang pasti kalau si manis ini adalah sejenis kuntilanak. Nah, si manis biasanya akan mejeng di jembatan. Dia sering mendekati dan menyapa orang-orang yang lewat di situ. Terlebih lagi kalau dia cowok. Dia kayak minta tolong sesuatu gitu, cuman abis itu tiba-tiba dia menghilang. Nah, kepopuleran urban legend ini berada di puncaknya pada abad ke-19, yang mana itu berawal dari koran-koran yang memberitakan banyaknya kecelakaan yang terjadi di sekitar jembatan Ancol. Dan katanya kecelakaan itu biasanya terjadi pada malam hari. Beberapa penjelasan dari Pak Supir yang selamat dari kecelakaan tersebut, mereka menjelaskan kalau mereka itu melihat sosok wanita yang sangat cantik berdiam diri di pinggir jalan. Dan ada beberapa juga supir yang menjelaskan kalau wanita tersebut sedang menyeberang. Jadi kaget gitu, kendaraan mereka pun oleng dan kecelakaan. Tapi ada juga supir yang katanya dia terpesona dengan kecantikan si manis ini, kemudian dia hilang fokus, jadi kecelakaan. Nah, sebenarnya ada beberapa koran juga yang pada masa itu menjelaskan secara ilmiah fenomena ini, yaitu keberadaan wanita cantik tersebut itu karena halusinasi dari Pak Supir yang sedang kelelahan. Cuman ya karena masyarakat setempat udah terlanjur percaya dengan adanya keberadaan makhluk gaib di jembatan Ancol itu, jadinya ya penjelasan ilmiah di koran tersebut tersisihkan. Terus ada juga cerita dari seorang pelukis. Ini masih di abad ke-19 ya. Ada seorang pelukis yang namanya Mbah Broto yang didatangi oleh si manis. Dia diminta untuk melukis hantu tersebut, untuk menggambar hantu tersebut. Tapi di sini ceritanya Mbah Broto itu nggak tahu kalau si manis ini, wanita cantik ini adalah hantu. Nah, pas gambarnya masih setengah jadi, Mbah Broto pamit gitu untuk ke kamar mandi, untuk buang air kecil. Cuman pas dia balik, perempuan itu udah nggak ada cuy.
Ya mungkin aja kalian berpikir kalau wanita itu udah pergi duluan kan pas Mbak Broto lagi di kamar mandi. Tapi pas Mbak Broto nanya ke kawannya yang gak jauh dari situ, kawannya bilang dia aja heran ngelihat Mbak Broto. Karena Mbak Broto itu kayak ngobrol sendiri kemudian ngelukis seorang wanita. Padahal di depannya gak ada siapa-siapa. Nah disitulah kengerian itu. Mbak Broto ngelihat ada wanita cantik. Tapi kawannya ngelihat nggak ada. Dikira kawannya ya mungkin Mbak Broto itu lagi dapat ide kreatif gitu. Dia lagi memainkan imajinasinya untuk menggambar seorang wanita. Nah, jadi diduga wanita tersebut adalah hantu si manis jembatan Ancol. Nah, terus menurut Mbak Broto, setelah adanya lukisan ini, setelah dia menyelesaikan lukisan tersebut, lukisan ini kan menjadi ikon si hantu itu. Nah, menurutnya dengan adanya gambar tersebut, maka si manis jembatan Ancol akan pamit untuk selama-lamanya. Dia tidak akan menampakkan dirinya lagi, karena udah ada gambar tersebut yang mewakili dirinya, yang udah menggambarkan sosok dirinya. Nah, untuk asal-usulnya panjang sih coy, tapi kita bahas singkat aja di sini ya. Jadi dulu itu, penunggu si manis jembatan Ancol itu adalah wanita yang sangat cantik. Namanya adalah Maryam, tapi di versi yang lain ada yang bilang namanya adalah Ariyah. Dia dikejar-kejar oleh anak buah juragan lokal, yang mana juragan tersebut ingin menjadikan Maryam atau Ariyah ini sebagai istrinya. Karena Maryam atau Ariyah nggak mau, dia pun kabur. Tapi ketika ketangkap oleh anak buahnya juragan ini, anak buahnya ini terpesona dengan kecantikan Maryam atau Ariyah. Jadi ya mereka memperkosa Maryam atau Ariyah. Nah setelah itu korbannya ini dibunuh lalu dibuang dari jembatan Ancol tersebut. Nah, mungkin karena mati dengan dendam inilah yang membuat Maryam atau Ariyah ini menjadi arwah gentayangan di sekitar jembatan Ancol tersebut. Menara Saidah yang merupakan gedung perkantoran di Jakarta Timur ini sudah lama kosong, sehingga menyimpan banyak banget misteri dan salah satunya adalah kuntilanak merah. Nah, jadi ada cerita dari salah satu seorang satpam, yang mana dia ini satpam baru di gedung Saidah tersebut, pada saat gedung Saidah masih beroperasi. Nah, dia ini kan jaga malam tuh, ya kan? Dan kalau udah malam, gedungnya itu tutup. Otomatis semua lampu itu dimatikan beberapa, dan dia bersama dengan satu orang temannya, yang mana kawannya ini adalah satpam yang udah lebih dulu kerja di situ. Tapi kawannya di sini itu pamit untuk pulang sebentar karena ada keperluan. Alhasil sendirianlah satpam baru itu di situ. Baru pada saat tengah malam ada seorang wanita yang menggunakan baju warna merah, pakaian merah yang datang ke gedung Saidah. Nah, kata wanita tersebut ada barangnya yang ketinggalan di gedung itu, di lantai 14 lebih tepatnya. Ya udahlah, ditemenin lah ya kan, diantarlah wanita tersebut oleh satpam baru ini. Mereka kemudian naik lift, terus sambil naik lift kan lama tuh ke lantai 14. Nanya-nanya lah satpam ini basa-basi gitu kan untuk mencairkan suasana. Kayak lama ya lift di sini naiknya. Terus wanita itu menjawab, "Iya." Dengan nada yang tenang dan misterius. Nah, dengan jawaban yang tenang, santai, dan misterius itu membuat satpam ini jadi merinding coy. Jantungnya mulai berdebar-debar gitu kan. Kok wanita ini serem kali gitu. Terus yang anehnya lagi adalah lift itu berhenti di lantai 11. Yang padahal di gedung itu nggak ada siapa-siapa selain mereka. Jadi kenapa lift ini berhenti di lantai 11? Emang ada orang gitu di lantai 11? Pas dicek sama satpamnya, dia satu langkah keluar gitu kan, terus kepalanya nongol, nengok kanan kiri, dan ternyata nggak ada siapa-siapa, cuma ada lorong-lorong yang gelap. Ya udahlah, mundur lagi lah satpam itu kan, dan dia mencet tombol 14. Nah, kemudian satpam itu ngajak ngobrol lagi nih ke wanita tersebut, kayak manggil mbak gitu kan. Cuman nggak jawab-jawab coy. Nggak ada jawaban gitu kan. Makin merinding lah satpam ini kan, kenapa nih kok nggak dijawab? Nah, ketika dipanggil nggak nyaut-nyaut, nggak dijawab, nolehlah satpam baru ini ke belakang. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Campur aduk lah perasaan sama pikirannya satpam baru ini kan. Setelah sampai di lantai 14, seperti yang sebelumnya aku jelaskan tadi, kan gedungnya ini lampunya itu dimatikan semua. Nah, di lantai 14 itu rupanya ada satu komputer yang nyala. Ada monitor yang menyala gitu coy. Cuman kan meja komputernya itu kan ada sekat-sekatnya gitu coy. Dan sekatnya itu agak tinggi. Nah, jadi satpam baru ini cuman bisa ada cahaya monitor di situ. Tapi dia nggak bisa ngelihat apakah ada orang apa enggak di sana. Jadi satpam ini menyalakan senternya, kemudian mendekati meja komputer tersebut. Nah, pas dideketin, ada suara ketikan keyboard. Baru ketika satpam itu mulai mendekat, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang.
Sontak kagetlah satpam baru itu kan, sehingga senternya jatuh. Tapi ketika dia udah ngambil senter terus berdiri lagi, gak ada siapa-siapa di situ. Bahkan monitor yang tadi menyala dan suara ketikan keyboard itu udah hilang, udah gelap semua cuy. Monitor itu udah mati. Nah, dengan semua kejanggalan itu larilah satpam ini. Tapi dia nggak lari ke lift, melainkan dia lari menggunakan tangga darurat. Terus dia lari dengan cepat turun tangga. Di sini kondisinya masih gelap ya coy. Ketika dia sampai di lantai 5, dia kan kelelahan. Capek lah kan dari lantai 14 ke lantai 5 lari gitu kan. Dia istirahat lah ngambil napas. Nah, tapi ketika dia mau melanjutkan untuk turun tangga, tiba-tiba dari atas itu terdengar suara langkah kaki yang cepat. Seolah-olah langkah kaki itu kayak mau mengejar satpam baru ini. Jadi makin merinding lah satpam ini kan dan lari lagi dia. Cuman pas di lantai 2, ketika dia mau turun ke lantai 1, tiba-tiba pegangan anak tangganya ini agak beda cuy. Kok kayak lembek gitu. Nah, diarahkanlah senternya ini ke anak tangga tersebut. Ternyata dia bukan memegang pegangan tangga, melainkan dia memegang lengan mayat. Wah, kagetlah satpam itu kan. Dia udah nggak tahan lagi, badannya udah kecapean, pikirannya udah kemana-mana. Pingsanlah satpam baru ini. Terus dia ditemukan oleh temannya di lantai 1, dan setelah sadar, diceritakanlah pengalamannya itu ke temannya ini. Terus kata kawannya itu mungkin itu adalah kuntilanak merah yang mungkin sedang menyapa anak baru. Nah, jadi kuntilanak ini sebenarnya bisa kita telusuri secara historis. Bagaimana sih sejarahnya hantu kuntilanak ini masuk ke Indonesia? Sejak kapan masyarakat mengenal nama kuntilanak? Dan apa inspirasi dari sosok hantu kuntilanak ini? Seperti yang kita tahu, atau buat kalian yang udah tahu cerita-cerita hantu di luar negeri sana, di dunia ini, hantu wanita dengan rambut panjang dengan daster berwarna putih itu adalah hantu yang umum yang bisa kita temukan di banyak negara. Cuman sebutan mereka aja yang berbeda-beda. Di Malaysia ada, di Brunei ada, di Brazil ada, di Thailand ada, banyak lah. Nah, kalau kita lihat dari channel Guru Gembul, di situ dikatakan kalau hantu kuntilanak ini berasal dari hantu White Lady. Yang mana kalau kasusnya ini di Indonesia, hantu White Lady itu dibawa oleh Belanda. Jadi datangnya itu dari Belanda. Jadi saat Belanda menjajah Indonesia, disitulah kita mengenal hantu wanita berdaster putih. Nah, seorang wanita akan menjadi White Lady ketika dia mati beranak, atau juga mati secara tragis, atau bunuh diri karena cinta yang tak terbalas, atau bunuh diri karena dia diselingkuhi oleh pasangannya. Nah, White Lady ini juga ada yang baik, ada juga yang jahat. Kalau dia baik, dia akan membantu seorang ibu untuk melahirkan. Kalau dia jahat, dia akan melakukan kejahatan seperti menukar bayi, menculik bayi, atau membalas dendam dengan meneror orang yang sudah menganiaya dirinya ketika dia masih hidup. Dan hantu White Lady ini muncul di abad pertengahan. Nah, di Indonesia sendiri, kemunculan kuntilanak pertama dalam catatan sejarah itu ada pada abad ke-16 di Kalimantan Barat. Dan yap, itu tahun-tahun di mana Belanda sedang menjajah Indonesia. Jadi Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama dengan pengikut-pengikutnya sepakat untuk mencari tempat pemukiman mereka yang baru. Mereka keliling-keliling gitu kan, menggunakan kapal juga untuk menyusuri sungai. Dan ketika mereka menyusuri sungai Kapuas, atau lebih tepatnya di pertigaan sungai, mereka ini istirahat di situ. Dan ketika mereka istirahat, mereka mendapat gangguan dari sosok yang disebut dengan kuntilanak. Sultan Abdurrahman kemudian memerintahkan pengikutnya untuk memerangi hantu kuntilanak tersebut, hantu wanita berdaster putih tersebut. Jadi para pengikutnya ini menembaki hantu tersebut dengan menggunakan meriam, dan tembakannya nggak kena. Cuman tempat jatuhnya peluru meriam tersebut, itulah yang akan menjadi kediaman mereka. Setelah menembaki hantu tersebut dengan meriam dan mereka tidak diganggu lagi dengan kuntilanak, mereka pun menebang pohon-pohon besar di sana dan menggunakan kayunya untuk membuat rumah dan pembangunan-pembangunan yang lain. Nah, karena tempat itu dibangun dengan adanya kaitan dengan kuntilanak, makanya tempat tersebut dinamai dengan Pontianak, yang sekarang menjadi ibu kota Kalimantan Barat. Nah, Pontianak sendiri merupakan akronim atau singkatan dari perempuan mati beranak. Jadi Pontianak, perempuan mati beranak. Jadi kuntilanak itu dulu awalnya disebut dengan Pontianak atau Puntianak. Nah, dari Pontianak ini kemudian berubah menjadi kuntilanak. Terus apa hubungannya kemunculan kuntilanak pertama oleh Sultan Abdurrahman dengan hantu White Lady yang dibawa oleh Belanda? Jadi seperti yang kita tahu, penjajah itu punya hubungan yang intensif, punya hubungan yang dekat dengan pedagang. Kalau nggak pedagang, ya para sultan atau petinggi-petinggi di daerah tersebut. Oleh karena itulah, sejarah atau catatan pertama munculnya kuntilanak itu datang dari seorang sultan. Karena para sultan inilah yang
yang punya hubungan dekat dengan penjajah, selain pedagang. Jadi bukan berasal dari pemburu, peternak, petani, atau apapun itu. Nah, jadi karena White Lady ini adalah perempuan yang mati beranak, makanya lahirlah panggilan Pontianak. Ya kita menyebut White Lady itu perempuan mati beranak. Cuman kita singkat jadi Pontianak. Nah, dari Pontianak ini ceritanya menyebar ke Pulau Jawa dan deretan-deretannya, berubahlah nama Pontianak ini menjadi kuntilanak. Nah, salah satu bukti yang jelas kalau kuntilanak itu berasal dari benua Eropa adalah dari pakaian yang dia pakai. Pada abad itu, tidak ada tradisi berpakaian di suku manapun di Indonesia yang menggunakan daster putih. Pakaian tersebut adalah pakaian orang-orang Eropa. Gitu, brother. You get it? Baru dulu itu kan pada malam hari adalah waktu yang berbahaya. Yang mana di Pulau Jawa itu masih banyak binatang-binatang buas yang masuk ke desa-desa. Selain binatang buas, banyak juga begal-begal yang berkeliaran pada malam hari. Hantu-hantu juga itu dikaitkan pada malam hari, kan? Nah, kan ada kalanya seseorang itu harus terpaksa keluar pada malam hari. Kalau yang keluar itu adalah perempuan, justru resikonya bakal lebih besar lagi daripada yang laki-laki. Bahayanya nggak cuma dari binatang buas, tapi dari begal-begal yang mungkin ingin memperkosa wanita tersebut. Dan dulu, kalau terjadi pemerkosaan, beresnya itu setelah selesai itu pasti korbannya itu dibunuh. Karena pelaku pastinya nggak mau ketahuan karena itu bisa merusak citranya di masyarakat. Dan dulu kepolisian itu tidak seefektif sekarang. Dulu kalau udah dibunuh ya kemungkinan besar pelaku bakal lolos dari tuduhan. Tidak ada penyelidikan yang lebih lanjut gitu. Jadi pelaku aman. Kalau sekarang kan nggak. Kalau terjadi pembunuhan, kepolisian bisa menyelidikinya dan bisa menangkap pelaku. Nah, karena resiko yang amat besar bagi perempuan untuk keluar pada malam hari, cerita kuntilanak kemudian dibuat untuk melindungi wanita yang ingin keluar pada malam hari. Maksudnya gini, dengan adanya cerita hantu kuntilanak ini, ketika ada orang yang melihat cewek atau wanita yang keluar pada malam hari, setidaknya itu memberikan penekanan kepada mereka, kepada begal-begal ini untuk berhati-hati. Karena mungkin wanita tersebut bukanlah mangsa yang empuk untuk diperkosa, melainkan kuntilanak yang sedang mencari mangsanya. Jadi kita sebagai begal harus menjauhinya. Oleh karena itu, di sebagian besar kisah kuntilanak, mereka menuntut balas dendam kepada orang-orang yang sudah memperkosanya dan membunuhnya, atau meneror laki-laki hidung belang yang berkeliaran pada malam hari. Seperti kisah si manis jembatan Ancol yang meneror orang-orang untuk menuntut balas dendam kepada si pemerkosanya. Yaitu biar laki-laki hidung belang pada tobat lah untuk memperkosa wanita yang dia temui pada malam hari. Biar bisa lebih menjaga moral gitu. Jadi bisa dibilang kegelisahan masyarakat lah yang menciptakan ketakutan terhadap kuntilanak. Timo Duile, antropolog dari Departemen Kajian Asia Tenggara di Bond University, lewat studinya berpendapat kalau kuntilanak ini merupakan narasi pemisah antara alam dan manusia. Narasi yang mengubah alam menjadi objek perkembangan manusia. Ya, setiap ada wilayah yang belum dijamah oleh manusia atau yang sudah lama tidak ditempati oleh manusia, pastinya kan ada kuntilanak, ada hantu penunggunya. Terus kalau kita mau bikin pembangunan di wilayah tersebut, kita harus mengusir mereka. Atau minimal kita mendapat izin lah dari makhluk tersebut biar kita tidak diganggu. Atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses pembangunan. Jadi itulah menurut Timo Duile. Kalau kuntilanak itu adalah narasi mengubah alam menjadi objek perkembangan manusia. Oke, itulah pembahasan kita tentang kuntilanak. Pembahasan yang cukup menarik menurutku. Mulai dari sosok kuntilanaknya itu sendiri, urban legendnya, sampai ke sejarahnya. Tapi mungkin tentang sejarah kuntilanak itu ada yang memiliki pandangan yang berbeda. Mungkin ada yang baru tahu kalau kuntilanak itu dibawa dari Belanda. Nah, kalian bebaslah berpendapat dengan sejarah seperti itu. Menurut kalian masuk akal nggak kalau kuntilanak itu berasal dari Belanda? Kalau menurut kalian nggak masuk akal, ya itu bebas, terserah kalian. Apapun itu, aku harap kalian open-minded untuk menerima pandangan dan pengetahuan yang berbeda dari yang kalian pahami selama ini mengenai keberadaan kuntilanak. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan berikan komentar kalian tentang hantu kuntilanak ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.